Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katanya Kina. Langsung saja, kali ini Katanya Kina akan membawakan sebuah cerita yang disebabkan oleh pembulian massal. Seperti apa ceritanya? Let's go! Cerita berawal dari seorang gadis bernama Yio yang mendapatkan bulian dari kesalahan yang tidak pernah dia perbuat. Cerita berawal dari suatu pagi di tahun 2007 di mana seorang gadis bernama Yio merasakan sakit di tubuhnya. Namun sang ibu yang berprofesi sebagai seorang tukang pijit abal-abal justru tetap memaksa Yio untuk berangkat sekolah. Ketika Yio meminta sejumlah uang untuk membeli seragam baru, alih-alih mendapatkan uang, justru Yio mendapatkan lemparan selai dari ibunya. Di sini juga diperlihatkan Simin, seorang pemuda yang tumbuh satu lingkungan dengan Yio. Namun bedanya Simin dibesarkan oleh keluarga yang penuh kasih sayang. Sangat berbanding terbalik dengan Yio. Scene beralih di sekolah di mana seorang murid bernama Tang Xiaomi sedang memamerkan tampilan barunya kepada teman-temannya. Xiaomi adalah seorang murid yang juga sekelas dengan Yio dan juga Simin. Xiaomi sangat menyukai Simin, namun Simin tidak menanggapinya. Perhatian Simin hanya tertuju kepada Yio. Di sebuah acara penghargaan untuk murid-murid berprestasi, terlihat Simin menghadiri acara tersebut karena Simin adalah salah satu murid berprestasi di sekolah. Seorang murid perempuan bernama Shen Xiang yang duduk di belakang Simin tanpa sengaja membuat Simin menyukainya. Scene lain menunjukkan Yio yang sedang berada di rumah sakit untuk berobat dibuat terkejut dengan pernyataan dokter yang menyebutkan bahwa Yio terkena penyakit menular seksual. Saat Yio menjelaskan bahwa dia tidak pernah berhubungan intim sebelumnya, dokter mengatakan bahwa Yio bisa saja tertular secara tidak langsung. Dokter juga menyarankan Yio untuk melakukan terapi laser, namun biaya yang harus dikeluarkan Yio sangatlah besar. Ketika Yio menangis di dalam lift, seorang pria bernama Sensi menegurnya. Diketahui Sensi adalah kakak dari Shen Xiang. Hidup Yio terasa sangat berat. Dia bukan lagi dikenal sebagai murid yang tidak mampu, namun juga harus menanggung penyakit yang tidak diketahui dari mana penyebabnya. Scene diperlihatkan Xiaomi yang sedang memperhatikan Simin yang juga seorang ketua kelas berusaha menghampiri dan mengajak Simin untuk pergi ke karaoke nanti malam. Dan Simin menyetujuinya karena Simin tidak mau dianggap sebagai ketua kelas yang sombong. Di malam harinya, saat Simin akan pergi menemui Xiaomi, Simin melewati rumah Yio dan menanyakan keadaan Yio. Namun Yio tiba-tiba pingsan dan Simin membopong tubuh Yio ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Yio tersadar dan mencoba beranjak dari ranjang karena khawatir dengan biaya rumah sakit. Namun Simin melarangnya. Scene lain diperlihatkan Xiaomi yang mendapat telepon dari Simin yang mengatakan bahwa Simin tidak bisa datang karena harus merawat Yio di rumah sakit. Xiaomi yang semakin tidak menyukai Yio karena kedekatan Yio dan Simin akhirnya memutuskan untuk mengikuti Yio sepulang sekolah. Yio yang sedang mendatangi sebuah klinik abal-abal untuk membeli obat-obatan pada akhirnya diketahui oleh Xiaomi. Dan Xiaomi mengancam akan mengatakan kepada semua orang bahwa Yio telah mengunjungi klinik penyakit menular seksual. Keesokan harinya, teman-teman Xiaomi mulai menyebarkan rumor tentang Yio di sekolah. Dan Yio semakin dikucilkan. Saat Yio berada di semak-semak, Yio berusaha mengambil tasnya yang terjebur ke dalam air, namun diselamatkan oleh Sensi karena Sensi mengira Yio akan bunuh diri. Yio mengatakan untuk jangan mendekatinya karena dia pembawa virus malapetaka. Namun Sensi tidak mempedulikan rumor yang tersebar di sekolah. Akhirnya setiap hari Yio dan Sensi menghabiskan waktu bersama sebagai teman. Di sela-sela pembicaraan, Sensi mengatakan bahwa penyakit HIV/AIDS tidak selalu berawal dari hubungan seksual, karena banyak anak kecil yang juga terjangkit penyakit tersebut dan itu bukan salah mereka. Saat itulah harapan baru mulai dirasakan Yio. Sensi juga mengajarkan kepada Yio untuk tidak takut saat mendapat bulian karena semakin dia takut maka orang-orang akan semakin membulinya. Jadi membalas perlakuan mereka bukan sesuatu yang salah. Sampai pada akhirnya suatu hari di kantin sekolah, Simin menegur Yio karena membuat kerusuhan di kantin. Pihak sekolah juga memojokkan perilaku Yio, namun Sensi selalu membelanya. Scene selanjutnya diperlihatkan ibu Yio yang sedang memijit seorang pelanggan. Dan tanpa sengaja, Yio masuk ke dalam rumah lantas keluar dan disusul ibunya. Dari sini diperlihatkan ternyata ibu Yio selalu menyembunyikan Yio di depan para pelanggannya. Saat acara sekolah, Yio kembali mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari Xiaomi dan teman-temannya. Dan Yio menyerang Xiaomi sebagai bentuk perlawanan. Simin yang tanpa sengaja melihat obat Yio justru ikut menghakimi Yio. Yio yang sudah lelah dengan kondisinya lalu menyuruh Simin untuk tidak memperumit hidupnya dengan cara ikut campur permasalahan Yio. Scene selanjutnya diperlihatkan ibu Yio yang baru saja menerima upah dari seorang pelanggan. Ketika si pelanggan selesai mandi, si pelanggan mengambil handuk yang tergantung di dinding kamar mandi. Lalu ibu Yio menegur si pelanggan dan si pelanggan mengatakan bahwa dia sudah terbiasa menggunakan handuk tersebut. Dan keesokan harinya, ketika Yio sedang berada di rumah dan mencoba mencari uang tabungan milik ibunya untuk biaya berobatnya, tiba-tiba ibu Yio datang dan memukuli Yio. Ibu Yio mengatakan bahwa dia telah mendengar rumor tentang Yio dari teman-temannya Yio di sekolah. Lalu sang ibu menanyakan bagaimana Yio bisa terjangkit penyakit seperti itu sedangkan usia Yio masih sangat muda. Yio menjawab dia juga tidak mengetahuinya. Yio mengatakan dia tidak pernah mandi di
pemandian umum. Yiyo juga tidak pernah pergi ke hotel dan Yiyo mengatakan selalu memakai handuknya sendiri. Lalu sang ibu menyadari sesuatu saat melihat handuk Yiyo yang tergantung di kamar mandi. Saat itu juga sang ibu langsung menggandeng tangan Yiyo menuju rumah sakit. Keesokan harinya, Yiyo melihat Xiaomi yang sedang dibully oleh pelajar lain. Xiaomi menyadari hal itu lalu meminta Yiyo untuk tidak menceritakan pembulian yang dialami oleh Xiaomi kepada teman-temannya. Xiaomi juga menawarkan sejumlah uang kepada Yiyo, namun Yiyo tidak memperdulikannya dan akhirnya Xiaomi mengancam akan membunuh Yiyo. Scene selanjutnya diperlihatkan Yiyo dan Shen Xiang sedang menghabiskan waktu bersama. Di sisi lain, Shen Xiang tiba-tiba mendapat pesan dari seseorang yang mengaku sebagai Yiyo. Orang tersebut mengatakan bahwa Ximin menyuruhnya membawakan sesuatu untuk Shen Xiang di belakang sekolah. Shen Xiang yang pada saat itu sampai di belakang sekolah tiba-tiba dikejar oleh sesuatu dan Shen Xiang berlari ke atas gedung. Dan tanpa sengaja Shen Xiang terjatuh dan mati. Para murid di sekolah mengatakan bahwa kematian Shen Xiang akibat ulah Yiyo. Yiyo yang semakin frustasi dengan semua tuduhan itu ditambah Shen Xiang juga menjauhi Yiyo, membuat Yiyo berpikiran untuk bunuh diri. Saat Yiyo berada di pinggir sungai, teman-teman Yiyo berkumpul menyaksikan. Beberapa murid melarang Yiyo untuk bunuh diri, namun sebagian dari mereka juga masih terus mengolok-olok Yiyo dan menuduh Yiyo sebagai pembunuh Shen Xiang. Dari kejauhan, Yiyo meneriaki mereka dan menyangkal semua tuduhan itu, namun mereka tidak mau tahu. Shen Xiang yang sebelumnya tidak memperdulikan Yiyo tiba-tiba mendatangi kerumunan tersebut dan menyuruh Yiyo untuk menepi. Yiyo yang sudah terpojok dengan semua bulian yang mereka lakukan terhadapnya pada akhirnya memilih untuk menceburkan diri ke sungai. Shen Xiang dengan sigap mengejar Yiyo berhasil menyelamatkan Yiyo. Akhir cerita diperlihatkan Xiaomi mengakui semua kesalahannya yang berhubungan dengan pembulian yang dilakukannya terhadap Yiyo dan Xiaomi juga yang menjadi dalang atas kematian Shen Xiang. Keluarga Ximin akhirnya pindah ke lingkungan baru dan Shen Xi pindah sekolah. Dari sini kita belajar bahwa senjata tajam bukanlah satu-satunya alat untuk membunuh seseorang. Jika kamu melukai tubuh seseorang, luka tersebut akan mengering dengan sendirinya. Namun apa jadinya jika yang terluka bukanlah fisik, melainkan mental? Banyak orang mengkhawatirkan keselamatan fisik, namun tidak banyak orang yang peduli dengan keselamatan mental. Menghancurkan mental seseorang adalah kejahatan yang serius. Marilah kita semua berdampingan dengan damai tanpa saling menyakiti fisik maupun mental, karena nyawa adalah harta yang paling berharga. Sampai di sini alur cerita film Cry Me Shadow Rivers. Jika kalian suka dengan video ini, langsung saja klik subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini supaya Katanya Kina semakin semangat membuat video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.